Hai, selamat pagi, siang, sore, malam, teman nonton. Kembali dengan ku Ilham Adi di segmen From You in Frame. Nah, karena di video kemarin aku membahas tentang film Indonesia yang wajib kalian tonton sekali seumur hidup di genre action, untuk kali ini aku akan merekomendasikan atau menyarankan film yang harus kalian tonton sekali seumur hidup di genre drama. Film apa sajakah itu? Mari kita bahas di From You in Frame episode kali ini. Jadi kamu udah bisa lupain Maya. Dia tahu gua film, terus update juga. Dia aja tahu makanan kesukaan gua apa. Jodoh. Untuk genre drama ini karena film Indonesia memang dimayoritasi film bergenre drama, jadi aku akan membagi ke dalam 3 versi. Yang pertama ini adalah genre drama di tahun-tahun yang lalu atau masa 90-an atau awal 2000-an. Lalu di yang kedua, versi kedua adalah genre drama di tahun-tahun sekarang atau 2010-an. Dan versi ketiga adalah film genre drama yang aku sukai secara pribadi. Oke, kita lanjut ke versi pertama, yaitu genre drama yang wajib kalian tonton dari genre drama di tahun 2000-an awal. Nah, film ini adalah AADC, Ada Apa Dengan Cinta. Jadi lu gak mau diwawancara nih? Kita yang rasa. Lihat deh tuh cowok. Blin banget kan, lihatnya gayanya tuh. Film AADC sendiri menceritakan pertemuan cinta dengan Rangga, 2 orang siswa SMA. Nah, kisah mereka ini sangat unik pada zamannya, dan di sini juga selain mengangkat kisah cinta Rangga dan Cinta, di film ini mengangkat juga beberapa kisah dari pertemanannya Cinta, terus hubungan Rangga dengan keluarganya dan lain sebagainya. Oke, kenapa aku rekomendasikan film ini di versi film drama jadul atau film drama di tahun 2000-an awal? Karena film ini bisa dibilang pionir atau saat itu sangat fresh sekali. Kenapa? Karena pada saat tahun itu jarang sekali ada film yang berceritakan tentang kehidupan anak SMA, di mana anak SMA yang bergeng-geng, terus anak SMA yang saling jatuh cinta secara mendalam sampai diakhiri dengan adegan ciuman antara Rangga dan Cinta. Nah, mungkin kalau di zaman sekarang nggak aneh lagi kali ya untuk kita tahu tentang kisah percintaan anak-anak SMA. Banyak banget filmnya. Tapi di zaman 2000-an awal itu sangat sedikit film yang mengangkat tentang tema seperti itu atau premis seperti itu. Di samping itu, judul dari film ini juga sangat unik, yaitu judulnya berbentuk pertanyaan, ada apa dengan cinta. Jadi orang-orang di zaman itu kayak bingung, cinta ini kenapa emang ada apa dengan cinta? Ternyata cinta yang dimaksud adalah nama tokoh. Oke, aku lanjut di versi yang kedua, yaitu versi film drama di tahun sekarang atau tahun 2010-an ke atas. Nah, film yang kupilih yang wajib kalian tonton sekali seumur hidup adalah film 2 Garis Biru. Aku post di IG ya? Jangan dong. Ra. Bim. Saya akan tanggung jawab. Film 2 Garis Biru ini menceritakan sepasang remaja bernama Bima dan Dara yang masih duduk di bangku SMA. Nah, mereka ini memiliki hubungan percintaan anak-anak SMA, cuma kebablasan hingga akhirnya menyebabkan Dara mendung dan mereka akhirnya mengalami konflik untuk menyelesaikan masalah kemendungannya Dara itu. Nah, apa anjing? Dara banyak konfliknya. Bukan Dara, itu Pradika. Gue gak paham. Skip. Iya, semokin. Si anjing, goblok tuh kan. Aku gak kesana. Ini pure film goblok. Nah, kita harus membedakan ya antara kehidupan pribadi si aktor dengan kehidupan di dalam tokoh. Dia ini emang gak bisa bedain, dia gak ngerti teman-teman. Oke, lanjut. Film ini sendiri disutradarai oleh Gina Esnur, dan film ini kenapa aku rekomendasikan? Karena meskipun sama-sama ceritanya SMA sama kayak AADC, cuma film ini mengangkat sebuah realita yang mungkin akan atau sudah atau telah terjadi di kehidupan kita gitu secara dekat. Kayak misal film ini tuh pasti terjadi di kehidupan sekitar kita. Pasti ada orang yang dia itu bener hamil duluan, terus mengalami konflik keluarga dan lain sebagainya. Nah, terus kenapa dong film ini jadi spesial banget hingga direkomendasikan? Karena film ini berhasil membawa sebuah realita
menjadi sebuah film yang apik. Dan gak semua film yang diangkat dari sebuah kisah realistis itu bisa jadi film yang bagus. Kayak film ini contohnya, film ini memang sangat realistis, dimana film ini bisa terjadi di kisah yang nyata. Cuma ketika dijadikan film, ya kita memang kayak ngelihat orang berantem aja gitu, bener-bener kayak literally berantem. Kita kayak nggak lagi lihat film, kita kayak lihat orang suami istri beneran berantem, jadi nggak ada unsur sinematografinya atau sinematiknya. Channel's voice so authentically. You know why people love that word? It's Why? because they don't know what makes something good. Yeah, well, I think authenticity is key. Of course you do, because that's all you have to offer. That's Oh, anyone wow, all they it's have to all say. have to It's the fucking only word offer. that Okay, people thank that don't you, know shit Malcolm. about film feels like they got something to offer. But Sementara di film Dua Garis Biru, kita diperlihatkan kemampuan aktor yang sangat baik, kita diperlihatkan pengambilan gambar yang sangat ciamik, dan kita diperlihatkan kerjasama atau assemble dari segala instrumen yang ada dalam film. Kayak best part di film ini adalah ada adegan long take yang memperlihatkan aktor-aktor itu saling beradu argumen dengan masalah mereka. Kita pulang sekarang. Dara, Ayo. biar saya bantu ya. Oh, Masa? jangan kamu sentuh anak saya. Ayo. ini emang salah saya. Ya memang salah kamu. Kalau bukan karena kamu, anak saya nggak akan bandel gini. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Dara. Bentar ya, Ra. Bentar. Mau kemana kamu? Iya, kenapa ya? Mau kabur kamu? Dan terakhir di versi ketiga, yaitu versi film drama yang wajib kalian tonton sekali seumur hidup dengan versiku gitu, yaitu adalah film Love for Sale. Kami ya Pak, kami ingin melanjutkan tujuan Bapak untuk menemukan teman jalan, kencan, atau sekedar menemani ke pesta pernikahan. Teman jalan seperti apa yang Bapak inginkan? Yang menarik sih. Baik, yang menarik ya Pak. Film ini bercerita tentang Richard yang diperankan oleh Gading, pria yang sudah terlalu lama hidup sendiri tanpa pasangan hidup. Akhirnya Richard menggunakan jasa aplikasi kencan online, di mana dia akhirnya bertemu dengan sosok bernama Arini Kusuma. Nah, seiring berjalannya waktu, si Richard ini baper sama si Arini yang merupakan dia itu pelanggannya. Hingga akhirnya ya kalian tonton sendiri aja kelanjutannya seperti apa. Intinya kenapa aku rekomendasikan film ini atau kenapa aku sarankan kalian menonton film ini sekali seumur hidup, karena film ini menurutku pribadi menjanjikan sebuah situasi fresh ke dalam film drama Indonesia, di mana film Indonesia biasanya itu menghadirkan film percintaan yang menye-menye dan lain sebagainya. Nah, di film ini kita diputar balikan, di mana percintaan di sini nggak menye-menye atau nggak terlalu dibuat-buat. Percintaan ini mengalir datar begitu saja, dan ada beberapa adegan yang bisa dibilang eksplisit dihadirkan di film ini. Cuma bedanya dengan film-film lain yang sering memperlihatkan adegan eksplisit dalam film ini sangat berpengaruh ke dalam cerita film. Jadi bisa dibilang kalau adegan eksplisit ini dihilangkan, alur cerita film ini nggak terlalu terasa gitu. Dan itu yang kusuka kalau semisal sutradara itu menghadirkan adegan eksplisit. Jadi adegan itu tuh harus ada, memang karena untuk rajutan cerita film, bukan ada untuk hanya menyegarkan mata penonton. Itu adegan eksplisit yang bagus, dan memang adegannya juga oke sih, apalagi pas Gading nabrak kipas di ubin itu, anjir itu lucu banget. Gak ada nya adegan gitu. Itu film apa? Lu mah film Jepang. Mantan istri. Asal dulu kan lu mah bahas ini mulu anjing. Lu mah bahas dunia realita terus goblok. Gimana gue keinget lagi. Nah, tapi di film ini, di luar dari cerita yang dibangun oleh tokoh Richard dan Arini, ada juga beberapa tokoh yang berperan besar dalam film ini. Seperti beberapa karyawannya Richard, yang salah satunya diperankan oleh dosenku di ISI Yogyakarta ya, ini Pak Rukman Rosadi. Nah, kenapa peran-peran itu jadi unik dan sangat membantu di film ini? Karena bisa dibilang itu kalau semisal mereka dibuatkan film spin-off-nya sendiri-sendiri, setiap karakter yang ada dalam film ini tuh menarik untuk diangkat cerita satu persatu. Jadi kayak satu orang ini tuh ada dalam cerita tuh bukan karena ya kamu teman sutradara kamu main aja lah, enggak, tapi memang peran mereka itu krusial di film ini. Satu sama lain itu punya karakteristik sendiri, punya
jalan ceritanya sendiri dan punya jalan hidupnya sendiri. Keseluruhan tokoh dalam film ini sangat saling melengkapi satu sama lain. Itu yang menyebabkan film ini juga kurekomendasikan atau wajib kalian tonton sekali seumur hidup kalian. By the way, film ini disutradari oleh Andi Bakhtiar Yusuf. Dan yap, itulah film Indonesia bergenre drama yang wajib kalian tonton sekali seumur hidup kalian. Kalau kalian punya rekomendasi film lain, silakan kalian bisa rekomendasikan film yang kalian suka bergenre drama di kolom komentar di bawah. Oke, itu saja. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe jika suka dengan video ini. Aku Ilham Madi dan mohon maaf kalau aku ngomongnya kecepatan. Oke, bye-bye. Oh gitu, maaf ya.